Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Salwar Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yang tertulis TS atau touchscreen dan juga ada LCD kerusakan tombel. Untuk kondisinya seperti ini teman-teman. Ini yang saya kerjakan itu adalah handphone Asus tipe serinya Zenfone Selfie atau tipe serinya XD511KL. Oke, untuk infonya ini mau saya nyalakan tapi baterainya habis. Saya coba untuk sambil cas dulu. Oke, handphone sudah menyala. Kita akan coba untuk melihat kondisi LCD dan juga kondisi touchscreen-nya. Ada tombel atau flag hitam di bagian pojok kiri atas ya teman-teman. Di bagian atas ada keretakan di bagian kaca touchscreen. Jadi untuk flag hitam atau tombelnya berada di bagian pojok kiri atas. Jadi seperti itulah kondisinya. Tapi untuk di bagian touchscreen ini masih bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Tapi untuk pelanggan dimintai sekaligus untuk mengganti touchscreen-nya. Jadi apabila ada kerusakan tombel, otomatis kita harus mengganti sekalian touchscreen-nya apabila kondisi touchscreen-nya itu pecah atau retak ya teman-teman. Oke, kita fokus untuk mengerjakannya. Kita buka dulu di bagian backdoor dan tulangan atau frame-nya. Kita lepas juga untuk di bagian fleksibel LCD dan juga fleksibel touchscreen. Lalu kita simpan mesinnya, tinggal sisa LCD yang menempel di bagian frame. Untuk di bagian kaca touchscreen yang retak, kita lindungi dulu atau kita lapisi menggunakan lem, yaitu bertujuan untuk menghindari risiko saat kita bongkar LCD dari framenya. Oke, langkah selanjutnya kita siapkan alat separatornya untuk memanasi LCD agar LCD mudah kita lepas di bagian framenya. Kita panasi menggunakan yaitu alat separator dengan suhu di angka 70, dan setelah panas tercukupi kita siapkan mika tipis yaitu berfungsi untuk membongkar LCD dari frame. Oke, lanjut kita gunakan mika dan kita cari celah seperti ini. Kita memasukkannya jangan terlalu dalam dan ekstra hati-hati teman-teman. Oke, kita mendapatkan celah seperti ini. Kita masukkan mikanya ke bagian bawah LCD sambil kita angkat sedikit demi sedikit dan kita gosokkan atau kita gesekkan ke posisi di bagian samping LCD dan kita lepas LCD-nya dengan ekstra pelan-pelan. Oke, untuk LCD-nya sudah kita bongkar atau sudah kita lepas dari framenya. Selanjutnya kita pisahkan LCD dari kaca touchscreen-nya. Untuk panas alat separator yang saya gunakan panas di angka 70 yang biasanya saya gunakan. Untuk kawatnya sendiri saya gunakan kawat dengan ukuran 0,08 mili. Lanjut kita pisahkan untuk di bagian LCD sama kaca touchscreen-nya. Oke, kita lepas atau kita pisahkan untuk kaca touchscreen dari LCD-nya. Ini sudah dari bawaan ada flag hitam atau tombel ya teman-teman. Biasanya kebanyakan kalau habis kita pisah seperti ini untuk LCD dari kaca touchscreen-nya, setelah kita pisah biasanya besar kemungkinan itu tombelnya semakin besar dan juga biasanya tombel atau flag hitam itu berpindah tempat teman-teman. Jadi sebelum kita nyalakan LCD-nya kita bersihkan dulu untuk sisa lem karena masih lengket di bagian LCD-nya. Selanjutnya setelah kita bersihkan sisa lem namun masih ada sisa
lem di bagian LCD yang sangat lengket dan masih banyak, kita gunakan cairan Pertamax sama tisu kering biasa, yaitu bertujuan untuk menghilangkan sisa lemnya atau kita bersihkan sisa lemnya menggunakan cairan Pertamax ataupun cairan Pertalite dan sejenisnya. Kita usapkan dengan bersih di bagian LCD-nya dan lanjut kita coba untuk mengetes LCD-nya dengan menggunakan touchscreen ya teman-teman. Ini adalah touchscreen yang baru. Kita coba untuk mengetes, yaitu mengetahui untuk di bagian kondisi LCD-nya setelah kita bongkar dan sudah kita pisahkan dari kaca touchscreen-nya. Terlihat jelas yang saya tunjuk itu adalah bagian ada bentuk flek hitam di bagian bawah. Oke, kita akan tunggu sebentar hingga loadingnya sampai menu teman-teman. Nah, ini sudah kelihatan di bagian tompel atau flek warna hitam ini semakin lebar dan juga sangat banyak di berbagai tempat LCD, di bagian samping, di bagian bawah, dan juga di bagian atas. Yang paling parah itu di bagian bawah teman-teman. Apabila wallpapernya warna putih atau backgroundnya ini warna putih, terlihat jelas kalau di bagian flek hitam atau tompelnya itu semakin banyak dan juga banyak yang berpindah tempat. Jadi bagaimana cara menghilangkan tompel yang sangat banyak ini dan juga sangat besar? Kita coba untuk menghapus tompelnya dengan cara yaitu kita setting dulu untuk kontrasnya agar bisa menyala terus, dan juga kita siapkan untuk minyak kayu putih sama tisu kering biasa, yaitu saat kita menyalakan infonya menggunakan touchscreen sambil kita membuka background warna putih agar flek atau tombelnya itu kelihatan ya teman-teman, sambil kita kasih tatakan di bagian bawah LCD, dan juga untuk menggunakan tisunya sambil kita tekan halus dan kita dorong dengan ekstra pelan-pelan saja. Jadi menekannya itu tidak terlalu keras teman-teman, kita menekannya secara halus saja dan sambil kita dorong dengan pelan-pelan sampai ke ujung. Oke, satu persatu untuk flek warna hitam yang kecil-kecil sudah pada hilang, dan lanjut kita proses untuk menghilangkan flek warna hitam atau tompel yang lainnya. Teknik ini secara manual, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga membutuhkan tenaga ekstra sabar teman-teman. Yang penting itu adalah flek warna hitam atau tompelnya bisa hilang permanen, tidak bakal kembali lagi suatu saat ataupun tidak bakal kembali lagi setelah kita selesai memasang touchscreen yang baru. Untuk di bagian ini saya kasih pengaman menggunakan solasi berbentuk busa yang tebal, yang bertujuan untuk berfungsi menghindari risiko agar saat kita menggosokkan seperti ini tidak kebablasan ke bagian kristal fleksibel LCD di bagian bawah teman-teman. Jadi untuk di bagian ini harus ekstra hati-hati karena sangat berisiko. Jadi resikonya lebih tinggi dibandingkan flek warna hitam atau tombelnya yang berada di bagian atas. Kalau di bagian bawah dekat kristal fleksibel LCD itu sangat resiko teman-teman. Apabila menekannya kebablasan, terkena di bagian kaca kristal LCD paling bawah atau dekat fleksibel LCD, itu bisa menyebabkan LCD bergaris dan juga bisa menyebabkan LCD pecah teman-teman. Jadi untuk menekan di bagian ini dekat kristal LCD ataupun dekat fleksibel LCD harus ekstra pelan dan juga harus ekstra hati-hati. Untuk di bagian ini yang terakhir ini cukup lumayan besar dan juga sangat sulit apabila tompel keluar warna seperti warna ungu, keunguan atau seperti warna kemerahan teman-teman. Itu biasanya LCD hampir bocor dan juga hampir mustahil apabila kita menghilangkan tompelnya. Jadi tips dan trik dari saya,
Usahakan kita mengerjakan dengan ekstra sabar dan ekstra yakin kalau tombelnya bisa benar-benar hilang 100%. Tinggal sedikit di bagian bawah, karena di bagian samping tadi yang tombel flag warna hitam keunguan atau kemerahan itu makin menyebar, atau saat kita menekan di bagian paling pojok tadi itu ada flag warna hitam yang keluar lagi di bagian tengah dan samping teman-teman. Jadi harus ekstra sabar agar pengerjaannya bisa sukses 100%. Jadi nggak ada yang mustahil apabila kita mengerjakannya dengan ekstra sabar dan sangat ikhlas untuk mengerjakannya. Usahakan jangan buru-buru untuk mengerjakannya, dan hasilnya pasti akan 100% sukses. Untuk bagian samping atas pojok kiri ini ada sedikit, kita coba untuk menghilangkan total agar di bagian LCD nya sudah hilang permanen dan hilang semua untuk di bagian flag hitam atau di bagian tombelnya. Oke, sudah selesai semua untuk kita hilangkan atau kita hapus tombelnya, dan ini adalah hasilnya. Flag warna hitam atau tombelnya sudah hilang permanen dan tidak muncul lagi dan sangat bersih untuk di bagian LCD-nya. Lalu kita siapkan untuk touchscreen yang baru, dan juga di bagian lem OK kering saya menggunakan ukuran 7 in atau bisa menggunakan ukuran 6,5 in. Oke. Sebelum kita proses pemasangan touchscreen, perhatikan di bagian framenya masih ada sisa lem yang sangat banyak sekali. Alangkah baiknya kita bersihkan dulu teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan sisa lemnya sangat banyak untuk di bagian sisa lem yang ada di bagian frame agar tidak mengganggu proses pemasangan touchscreen dan juga pemasangan LCD nanti. Oke, sebelum kita proses pemasangan touchscreen, kita bersihkan dulu untuk di bagian LCD nya, karena habis kita bersihkan atau kita hapus menghilangkan tombelnya, otomatis LCD kotor kembali dan kita bersihkan kembali. Lanjut kita siapkan untuk lem OK kering yang ukuran universal dengan ukuran 7 in yang saya pakai. Kita presisikan dulu untuk lem OK kering di bagian bawah, sedikit saja kita presisikan dan kita ratakan menggunakan alat roll. Oke, otomatis masih ada sisa ya teman-teman, karena saya menggunakan lem OK yang lebar. Kita potong sesuai ukuran LCD nya. Oke, sudah terpasang sukses untuk lem OK keringnya, dan kita siapkan frame dan LCD. Kita akan letakkan atau kita presisikan LCD nya ke frame, dan juga kita kasih tatakan di bagian bawah LCD yang bertujuan untuk memancing pemasangan touchscreen yang baru. Oke, untuk di bagian ini plastik di belakang touchscreen kita lepas dulu sedikit seperti ini untuk memancing proses melepas plastiknya. Kita lepas dulu untuk plastik yang ada di bagian atas lem OK kering, dan lanjut kita lepas plastik yang ada di bagian belakang touchscreen. Selanjutnya kita presisikan touchscreen di bagian bawah. Ini untuk plastiknya masih nempel ya teman-teman. Untuk plastik touchscreen di bagian atas belum saya lepas. Kita lanjut saja untuk pemasangan touchscreen. Kita letakkan touchscreen-nya ke bagian bawah untuk menempelkan LCD, lalu kita angkat bebarengan di bagian LCD sama touchscreen. Kita kasih jarak renggang seperti ini teman-teman, dan lihat di bagian belakang apabila touchscreen sama LCD itu lurus dan presisi. Selanjutnya kita tekan halus menggunakan ujung kuku jempol sambil kita pijit seperti ini, dan juga sambil kita dorong dengan pelan-pelan. Jadi untuk teknik manual seperti ini harus ekstra sabar ya teman-teman. Yang penting kita melatih kesabaran agar kuncinya bisa sukses, agar tidak ada gelembung yang ketinggalan di bagian tengah LCD. Kita tekan halus sambil kita dorong juga halus.
agar terhindar dari sisa gelembung yang ketinggalan di bagian tengah LCD. Tetap harus kita kasih jarak renggang di bagian tangan kiri, yaitu agar tidak menempel secara otomatis, kita kasih jarak renggang. Di bagian pojok atas ini kita selesaikan dan alhamdulillah pemasangannya sudah sukses dan selesai. Tinggal kita mengetes ulang, yaitu untuk menyalakan LCD dan juga mengetes touchscreen. Yang paling penting itu adalah di bagian flag hitam atau tombelnya teman-teman. Apakah setelah kita pasang dengan touchscreen, kita pasang manual dengan cara memijit, apakah tombelnya keluar lagi atau tidak? Oke, ini adalah handphonenya sudah menyala. Kita akan coba untuk mengetes LCD sama touchscreen-nya. Oke, touchscreen bisa berfungsi dengan normal, dan ini adalah kualitas LCD setelah kita hapus atau kita hilangkan flag warna hitam atau tombelnya, sudah hilang permanen, tidak kembali lagi, dan LCD-nya kembali bersih seperti semula. Tinggal kita mengecek secara keseluruhan di bagian LCD-nya dan juga di bagian touchscreen. Setelah kita ganti touchscreen yang baru, sudah sukses teman-teman. Oke, ini adalah hasil akhirnya setelah kita rakit dan sudah kita pasang di bagian LCD-nya. Saya siapkan untuk di bagian tempered glass atau anti gores, bertujuan untuk lebih aman dan berfungsi untuk pengaman touchscreen agar pemakaiannya lebih tahan lama dan awet teman-teman. Setelah kita rakit semua, kita tes uji coba lagi untuk pemasangan LCD dan fungsi dari touchscreen-nya. Alhamdulillah bisa berfungsi semua, dan alhamdulillah juga untuk di bagian LCD-nya tombelnya hilang permanen dan LCD-nya kembali bersih. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.